aku Hana di Nanana Podcast. Tentunya aku gak sendirian dong. Kali ini aku ditemenin sama teman aku namanya Dewi. Dewi ini adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Magelang. Halo Dewi, apa kabar? Baik, Dewi, kali ini kita akan membicarakan tentang apa nih? COVID-19. Iya, COVID-19 ini kan sedang ramai diperbincangkan ya, karena ini adalah satu virus yang sedang mewabah di berbagai penjuru dunia. Nah, apa sih yang kamu tahu tentang COVID-19 ini? COVID-19 itu kan penyakit ya yang disebabkan oleh virus corona yang berasal dari Wuhan, yang munculnya tuh akhir tahun 2019 kayaknya. Ya, benar banget. Jadi COVID-19 ini adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang tadinya tuh belum dikenal. Nah, dikenalnya itu sejak muncul dan mewabah di Wuhan, Cina yang terjadi pada akhir tahun 2019 ya, tepatnya pada bulan Desember. Nah, kalau kamu sendiri tahu nggak sih proses persebaran dari virus corona ini? Virus ini tuh menyebar antara manusia ke manusia ya, seperti melalui tetesan cairan dari mulut ke hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin ya, mirip dengan cara penularan penyakit flu seperti itu. Iya, nah oleh sebab itu sekarang baik yang merasa sakit atau tidak, jika ada urusan yang mengharuskan kita untuk keluar rumah nih, jadi kita tuh dianjurkan untuk memakai masker. Iya, bener banget dong. Nah, kalau gejala-gejala yang dialami seseorang kalau terkena virus ini kamu tahu nggak? Tahu lah, kayak seperti demam, batuk, nafas yang pendek, terus mengalami gejala-gejala ini 2 hari sampai 14 hari setelah terpapar virusnya. Nah, karena meningkatnya perkembangan kasus ini di Indonesia, makanya Presiden Jokowi itu mengeluarkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah. Nah, berkaitan dengan kebijakan ini, penerapan social distancing yang dianggap sebagai cara paling efektif untuk mencegah persebaran virus corona ini. Nah, kamu tahu nggak sih apa itu social distancing? Social distancing itu kayak tindakan pembatasan untuk memperlambat penyebaran suatu penyakit menular ya, biar penyakitnya itu tidak meluas kemana-mana gitu. Nah, benar banget. Jadi social distancing adalah tindakan menjauhi segala bentuk perkumpulan, jaga jarak antar manusia, dan menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Nah, dapat diartikan bahwa masyarakat ini dihimbau untuk membatasi aktivitasnya di luar rumah, seperti ke kantor, ke sekolah, tempat olahraga, dan semua tempat yang banyak dikunjungi oleh orang-orang. Nah, tapi seseorang apabila dia tuh terpaksa berada dalam kondisi dan situasi tersebut, sebaiknya mengatur dan jaraknya itu sekitar 1-2 meter dari orang lain. Karena di tengah pandemi virus corona saat ini, social distancing sangatlah dianjurkan untuk setiap orang. Nah, setelah social distancing mulai populer nih, WHO atau Badan Organisasi Kesehatan Dunia mengubah penggunaan istilah ini, social distancing maksud aku menjadi physical distancing. Nah, kamu tahu nggak sih kenapa kok bisa diubah nih? Physical distancing itu kan merujuk pada tindakan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain ya. Nah, mungkin istilah tersebut diubah agar setiap orang itu bisa saling menguatkan ya dan berhubungan satu sama lain. Juga mengingat kesehatan mental seseorang yang tidak kalah penting ya dengan kesehatan fisik. Sekarang kan Indonesia bahkan dunia tuh juga sedang mengalami darurat COVID-19 sehingga menimbulkan kepanikan dalam masyarakat. Kamu sendiri bagaimana sih dalam menyikapi pandemi ini? Kalau aku sendiri ya tetap tenang, ikuti pemerintah ya, kayak kalau disuruh social distancing ya harus ikuti aturan tersebut. Terus kalau misal terpaksa untuk keluar ya kita harus memakai masker, terus hindari kerumunan kayak orang-orang banyak gitu, terus jaga jarak ya minimal 1 meter lah, terus pakai apa lagi ya, hand sanitizer gitu. Nah, terus pokoknya jaga kesehatan gitu ya. Iya. Nah,
terkait kebijakan yang tadi nih, work from home atau bekerja di rumah. Nah, kalau kamu sendiri kan belajar di rumah kan, kan pastinya tuh lama-lama kan bosen. Nah, terus apa sih hal-hal yang kamu lakukan supaya nggak bosen untuk tetap tinggal di rumah? Untuk mengisi waktu senggang selama pandemi corona yang berlangsung selama ini, ya aku melakukan banyak kegiatan ya, kayak memasak, olahraga, terus main game, nonton drama Korea. Pokoknya melakukan hal-hal baru gitu ya, biar nggak bosen untuk tetap di rumah gitu. Nah, dari hal-hal baru tersebut yang biasa kamu lakukan nih selama pandemi ini, ada nggak sih dari hal baru tersebut yang menjadi hobi kamu gitu? Selama pandemi COVID-19 ini tuh aku jadi sering belajar memasak, seperti bereksperimen untuk mencoba-coba masakan baru gitu. Karena kamu kan masih seorang mahasiswa ya kan, tentunya kan kalau berdasarkan peraturan pemerintah nih nggak ada kelas ya, nggak kelas. Nah, itu kan diganti sama kuliah online ya kan. Nah, apa sih dampak kuliah online yang kamu rasakan? Bagaimana perasaan kamu nih tentang peraturan ini? Silahkan keluarkan unek-unek kamu sebagai mahasiswa. Ayo, silahkan apa ya? Ya pertama-tama lah, ya mestinya kangen lah sama teman-temannya. Nggak sama dosennya nggak kangen? Ya gimana ya? Ya kangen. Ya ada senangnya, ada sedihnya lah. Ada senangnya, ada sedihnya. Nah, apa senangnya, terus apa sedihnya menurut buat kamu itu? Kalau senangnya tuh ya tidak berangkat tuh karena apa sih? Senangnya tuh nggak harus berangkat ke kampus, karena kalau berangkat ke kampus tuh kan aku naik kendaraan umum, kendalanya tuh kayak nunggu lama, terus harus jalan kaki gitu ya. Itu yang kamu senang ya? Susahnya atau sedihnya kamu kuliah online gimana? Ya misal kalau ada presentasi atau ada tugas itu loh, kan kita butuh juga kuota yang banyak, apalagi sinyal yang kadang ada kadang tidak, hilang-hilangan gitu. Apalagi kalau rumahnya jauh dari kota kan susah banget tuh sinyalnya hilang-hilangan kayak dia gitu ya. Kuotanya tuh boros. Terus kalau misalnya presentasi ya materinya tuh nggak mudeng banget gitu, soalnya kan nggak ketemu orangnya secara langsung gitu. Gitu ya, sama sih kayaknya. Ada lagi nggak nih keluh kesah kamu tentang belajar di rumah ini? Kayaknya nggak ada deh, udah itu aja. Nah, kamu kan seorang mahasiswa nih, jadi seorang mahasiswa itu kan harus kritis gitu kan. Bagaimana tanggapan kamu terhadap orang-orang di luar sana yang yang masih belum disiplin terhadap anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah? Mungkin mereka punya alasan tersendiri untuk pergi keluar, misalnya membeli makanan, kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi untuk para penjual seperti di warung, toko, atau penjual makanan harus menerapkan sistem take away. Kalau misal beli sesuatu makanan tuh harus bawa pulang, nggak ada nongkrong-nongkrong di tempat itu. Pokoknya tidak menimbulkan kerumunan gitu ya. Iyalah. Nah, sebaiknya tuh orang-orang tetap berada di rumah ya, untuk kebahagiaan diri sendiri, untuk kebaikan mereka dan orang lain sekitarnya gitu. Pokoknya tuh gini ya, untuk orang-orang itu harusnya tetap berada di rumah gitu ya. Ini kan juga menyangkut kebaikan mereka, kebaikan orang banyak gitu kan. Jadi intinya stay at home gitu kan. Ada lagi nih tentang beberapa waktu yang lalu sempat viral tuh kan, 2 orang yang lagi sedang belanja ke supermarket, tapi mereka tuh malah memakai APD, alat perlindungan diri, yang seharusnya tidak mereka pakai. Seharusnya APD tersebut sangat dibutuhkan oleh tenaga medis. Bagaimana
pendapat kamu tentang dua orang tersebut yang memakai APD tersebut tidak pada tempatnya? Menurut aku tuh mereka terlalu egois ya, kayak mementingkan diri sendiri, kayak terlalu berlebihan kalau memakai APD cuma beli makanan memakai APD gitu. Terus ya bisa menimbulkan kepanikan di sekitar mereka, kayak orang-orang bisa panik, ih apaan sih kok pakai APD cuma beli makanan di supermarket gitu. Berat banget ya, kayaknya tuh malah menimbulkan keresahan atau kepanikan tersendiri ya buat orang-orang yang melihat tersebut. Kayaknya tuh mereka benar-benar nggak tahu tempat gitu nggak sih? Aku juga pernah ya baca berita viral itu kalau suster memakai APD yang tidak layak, kalau seperti jas hujan plastik itu loh yang 5 ribuan dipakai untuk APD, itu kan sangat tidak layak. Bisa juga itu membahayakan diri mereka saat bertugas ya, betul. Seharusnya dua orang tadi yang viral itu yang memakai APD itu mereka tuh harus sadar diri gitu loh, masih banyak orang-orang yang membutuhkan alat itu gitu. Harusnya mereka tuh nggak terlalu berlebihan ya, misal kalau pergi sekitar rumah ya cuma pakai masker aja, nggak usah terlalu pakai yang kayak gitulah yang malah menimbulkan kepanikan tersendiri. Nah kan sekarang tuh banyak berita-berita hoax yang tersebar tentang COVID-19 ini, sehingga masyarakat yang nggak tahu itu malah panik gitu. Mereka tuh nggak tahu kalau itu tuh berita hoax. Nah bagaimana cara kamu menerima atau memilah berita-berita tersebut supaya nggak terjebak atau salah tangkap berita gitu? Cara kamu mengetahui bahwa berita itu benar atau salah, gimana cara kamu? dalam menerima suatu berita, aku tuh nggak langsung menerima berita itu gitu aja gitu loh. Kayak aku tuh percaya pada website pemerintah, terus narasumber yang bersangkutan secara langsung gitu. Kalau enggak ya dari sumber-sumber terpercaya. Pasti kan kalau misal ya kalau nggak punya kuota gitu kan bisa lihat di televisi. Oh berarti kamu intinya udah pernah menggunakan layanan informasi yang disediakan oleh pemerintah tersebut. Ya aku emang selalu update tentang layanan apa saja yang disediakan pemerintah gitu. Setelah darurat corona ini kan banyak tuh desa-desa, bahkan mungkin setiap desa sudah menerapkan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan virus ini. Nah kalau di desa kamu sendiri itu udah melakukan kegiatan apa untuk melakukan pencegahan virus corona tersebut? Bisa aku tuh udah ada kayak penyemprotan desinfektan, terus ada posko. Terus kalau penyemprotannya itu dilakukan selama seminggu 2 kali gitu. Di pintu desa aku kan ada 2 jalur. Nah yang satu itu ditutup, jadinya kita hanya pakai 1 jalur aja. Jika ada pendatang yang mau masuk ke desa itu harus dicek mau perlu apa, terus harus suruh cuci tangan. Ada juga yang membawa kendaraan kayak roda 4 gitu harusnya disemprot. Yang kalau kendaraan roda 2 juga mengalami penyemprotan gitu. Kamu kan pasti udah sering tuh baca-baca berita, terus tahu-tahu banyak informasi tentang COVID-19 ini. Nah, kamu pasti tahu dong daerah mana aja di Indonesia yang udah terjangkit virus corona ini. Di Indonesia tuh kan banyak udah daerah-daerah yang terjangkit, kayak di Jakarta, terus daerah Jawa Barat kayak di Bandung, Bogor, Depok. Terus kalau di Jawa Tengah itu Semarang, Magelang, Solo. Nah udah. Dalam keadaan seperti ini kan membatasi kita untuk berada di luar rumah, tapi hal tersebut tidak akan membatasi kegiatan kita untuk belanja. Nah, sekarang kan kita tuh sangat dimudahkan dalam kegiatan belanja online. Banyak tuh kan platform jual beli online. Nah, pada masa pandemi ini, kamu udah pernah belum beli sesuatu tapi tokonya itu terletak di daerah atau tokonya itu sudah terkena wabah corona. Nah, terus bagaimana kamu dalam
menyikapi hal tersebut? Kalau nggak salah seminggu yang lalu aku tuh beli barang yang datang dari Semarang. Nah barangnya itu kan dibungkus pakai plastik. Nah aku pastikan kan bungkusnya aku semprot pakai cairan desinfektan yang aku buat sendiri. Terus aku elap, kemudian aku cuci tangan. Oh, jadi intinya kamu tetap waspada gitu ya? Bukannya berlebihan, tapi kita harus tetap waspada, begitu? Ya. Sekarang aku mau tanya nih sama kamu, hal-hal apa aja yang udah kamu lakukan untuk melakukan pencegahan virus corona ini dan juga menjaga kesehatan tubuh kamu? Cuci tangan, berjemur, terus makan vitamin, terus kalau lingkungannya sekitar kotor kita harus membersihkan, terus ada olahraga, berusaha tetap tenang agar imun tubuh tetap terjaga. Sekarang aku mau tanya nih sama kamu, kamu udah melakukan kontribusi apa aja yang kamu lakukan untuk mencegah persebaran virus corona ini? Ya pokoknya stay at home ya. Kalau misal hobinya rebahan ya rebahan aja di rumah. Itu kan bisa berkontribusi untuk Indonesia. Ya. Keluar untuk hal-hal yang penting aja, mendesak gitu. Kayaknya pembicaraan kita udah kemana-mana nih ya. Nah sebelum kita mengakhiri perbincangan kita kali ini, kita mau ngasih sedikit tips atau hal-hal yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dan mencegah penyebaran virus ini. Apa aja nih? Yang pertama menurut aku tuh, satu, seringlah mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Karena mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol dapat membunuh virus di tangan Anda. Yang kedua, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang yang batuk-batuk atau bersin-bersin. Karena ketika batuk atau bersin, orang tersebut akan mengeluarkan percikan dari hidung atau mulutnya. Dan percikan ini dapat membawa virus. Nah, jika Anda terlalu dekat, Anda dapat menghirup percikan ini dan juga virus COVID-19 jika orang yang batuk itu terjangkit penyakit ini. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena tangan menyentuh berbagai permukaan benda dan virus penyakit ini dapat tertempel di tangan. Tangan yang terkontaminasi dapat membawa virus ini ke mata, hidung, atau mulut yang dapat menjadi titik masuk virus ini ke tubuh Anda sehingga Anda menjadi sakit. Keempat, pastikan Anda dan orang-orang di sekitar Anda mengikuti etika batuk atau bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu saat batuk atau bersin, dan segera buang tisu bekas tersebut. Karena percikan dapat menyebarkan virus. Dengan mengikuti etika batuk dan bersin, Anda dapat melindungi orang-orang di sekitar dari virus-virus seperti batuk, pilek, flu, dan COVID-19 ini. Kemudian, yang kelima, tetaplah tinggal di rumah jika merasa kurang sehat. Nah, jika Anda demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segeralah cari pertolongan medis dan tetap memberitahukan kondisi Anda terlebih dahulu. Kemudian ikuti arahan Dinas Kesehatan setempat, karena Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan daerah akan memiliki informasi terbaru tentang situasi di wilayah Anda. Dengan memberitahukan kondisi Anda terlebih dahulu, petugas kesehatan yang akan merawat Anda dapat segera mengarahkan Anda ke fasilitas pelayanan kesehatan yang tepat. Langkah ini juga melindungi Anda dan membantu mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya. Yang keenam, tetaplah ikuti informasi terbaru tentang hotspot COVID-19 atau kota atau daerah di mana COVID-19 menyebar luas. Jika memungkinkan, hindari berpergian ke tempat-tempat tersebut, terutama jika sudah berusia lanjut atau mengidap diabetes. Karena kemungkinan tertular COVID-19 lebih tinggi di tempat-tempat tersebut. Nah, kemudian jangan lupa berjemur ya, karena sinar matahari pagi sangat baik untuk tubuh kita. Gak usah lama-lama, cukup 15 menit aja. Sampai di sini dulu ya bincang-bincang kita kali ini.
Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Makasih juga ya buat narasumber kali ini, Dewi, yang sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang tentang COVID-19 hari ini. Sampai sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di Nanana Podcast berikutnya. Pokoknya stay at home, keep healthy, stay safe, Indonesia bebas COVID-19.